Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan sekalian, segenap karyawan-karyawati PT BBRS Kuwati Sragen yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kita kepada Allah SWT. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua masih diberikan kesehatan. Dalam kondisi di tengah negara kita dan dunia menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita semua pengikutnya. Rekan-rekan sekalian yang dari Allah, perkenankan di dalam kesempatan kali ini kami selaku direksi akan memberikan pesan arahan bagaimana kita menghadapi kondisi yang tengah kita alami saat ini, yaitu kondisi pandemi COVID-19. Maka dalam seri pesan atau taujih kesempatan kali ini, kami ingin mengangkat bagaimana kita membangun optimisme dan semangat kerja di tengah pandemi COVID-19. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, yang pertama dan menjadi hal yang utama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa keyakinan kita bahwa tidak ada segala sesuatu yang terjadi di dunia ini melainkan merupakan ketetapan dari Allah SWT. Maka pesan pertama adalah bekal keimanan dan kedekatan kita kepada Allah dalam menghadapi kondisi saat ini. Hanya orang berimanlah yang mampu memiliki sifat yang terbaik di dalam menghadapi segala kondisi dalam kehidupannya. Maka benarlah hadis Rasulullah tatkala menyampaikan ajaban lil amril mu'min, inna amrohu kullahu khair walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asobathu syarra'u syakara fakana khairullah wa in asobathu dharra'u sabara fakana khairullah. Sungguh menakjubkan diri seorang mukmin itu, di mana segala sesuatu itu adalah baik baginya. Walaysa dzalika li hadin lil mu'min. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ditemukan atau tidak didapatkan sifat demikian itu kecuali pada diri seorang mukmin. Apa sikap itu? Adalah jikalau dia mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur dan itu adalah baik baginya. Dan tatkala dia mendapatkan musibah, dia bersabar dan itu adalah baik baginya. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, maka peningkatan keimanan kita ini menjadi modal dasar kita dalam menghadapi segala sesuatu yang ada atau yang menimpa diri kita. Oleh karena itu kami mengingatkan ini sudah terhitung tanggal 10 di bulan Syawal. Maka pertanyaannya adalah bagaimana dengan saum sunnah Syawal kita? Apakah sudah kita penuhi atau sudah selesai? Ya. Dan untuk ibu-ibu ya yang masih memiliki hutang, ya apakah sudah dilunasi hutang-hutangnya? Karena memang para ulama secara umum memberikan nasihat yang wajib adalah diutamakan. Dan kemudian yang sunnah adalah setelah kewajiban
itu ditunaikan. Maka sebaiknya tunaikan dulu hutang-hutangnya di bulan Ramadan, kemudian segeralah mumpung masih ada waktu untuk kemudian melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal ini. 6 hari di bulan Syawal laksana kita puasa 1 tahun keseluruhannya. Oleh karena itu, saya ulangi lagi, mari kita tingkatkan iman dan kedekatan kita kepada Allah. Yang kedua, ya, pesan kami adalah bagaimana kita menunjukkan komitmen dan soliditas di tengah kita menghadapi COVID-19 ini. Ya. Soliditas dibutuhkan oleh setiap organisasi di dalam melewati sebuah tantangan. Tanpa soliditas, maka sebuah organisasi tidak memiliki arti apa-apa. Kumpulan orang-orang tapi tidak memiliki tujuan dan komitmen yang sama, hanya kerumunan saja tanpa mendapatkan hasil. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan soliditas dan komitmen kita. Ini tidak lain dan tidak bukan merupakan pembuktian kita terhadap keimanan kita pula. Tatkala Allah memerintahkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, maka kewajiban menaati pimpinan kita adalah sebuah kewajiban konsekuensi dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sepanjang pimpinan tidak memerintahkan kepada maksiat, maka wajib kita untuk kemudian menaatinya. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, bahwa kita harus percaya bahwa hasil atau kinerja kita tidak akan pernah mengingkari ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan. Oleh karena itu, setiap diri kita harus yakin bahwa rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Sudah dijamin oleh Allah. Tinggal kita menjemputnya. Menjemputnya inilah yang disebut dengan ikhtiar. Karena tatkala kita tidak dapat melakukan upaya-upaya untuk kemudian menjemput rezeki ini, maka tentulah kita akan mendapatkan sebatas kebutuhan dasar kita saja. Karena ada rezeki yang memang sifatnya adalah mutlak, tetapi kemudian ada rezeki yang kemudian bergantung kepada ikhtiar kita. Nafas, udara, ini adalah rezeki yang mutlak yang kita dapatkan. Salah satu contoh dari rezeki yang mutlak didapatkan sepanjang Allah masih memberikan nyawa kepada diri kita. Maka tatkala kita masih diberikan umur, masih bisa bangun di pagi hari ini, maka sejatinya berarti rizki kita masih dijamin oleh Allah. Tetapi apakah kita berhenti pada rizki yang dasar kita? Rizki yang kemudian menjadi kebutuhan mutlak dasar kita saja? Tentunya inilah yang dibutuhkan dengan ikhtiar. Dan yang keempat, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana kiat-kiat mendatangkan rizki itu? Kiat-kiat ikhtiar supaya mendatangkan rizki bagi kehidupan kita. Kita dapat menarik rizki dalam kehidupan kita. Maka setidaknya dalam kesempatan hari ini saya ingin memberikan sebuah nasihat bagi diri kami pribadi dan kepada rekan-rekan semua. Setidaknya ada dua atau tiga nanti terkait dengan masalah rizki. Mendatangkan atau menarik rizki. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah, astaghfirullahaladzim, atau merutinkan membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi
la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika la ya'udzu bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Istighfar, memohon ampun, ya. Memohon ampun pada Allah. Ada sebuah cerita tentang menakjubkannya sebuah istighfar. Kebiasaan istighfar ternyata memberikan kisah menakjubkan. Dan kisah ini diceritakan oleh seorang ulama yang bukan sembarang ulama. Beliau termasuk di dalam ulama ahli hadis, ya, yang kemudian melahirkan sebuah mazhab. Ya, ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menceritakan bahwa suatu hari, ya, di masa tua beliau mengadakan suatu perjalanan, sedang dalam kondisi, ya, melakukan perjalanan, sehingga tiba malam hari, ya, dan beliau kemudian karena masih di luar kota dalam perjalanan, beliau mencari penginapan. Ternyata tidak dapatkan penginapan. Kemudian beliau ke masjid karena, ya, seorang muslim, ya, biasanya, ya, menjadikan masjid sebagai persinggahannya, ya. Maka beliau berusaha untuk kemudian meminta izin untuk dapat menginap di masjid, ya, karena tidak mendapatkan tempat penginapan. Tetapi qadarullah, ternyata, ya, pengurus masjid atau penjaga masjid tidak memperkenankan beliau untuk beristirahat atau menginap di masjid, sehingga beliau diusir keluar. Dan pada saat itu Imam Ahmad bin Hanbal tidak memperkenalkan siapa dirinya, sehingga penjaga masjid pun tidak mengetahui dengan siapa dia sedang berbicara. Maka sampai kemudian setelah diusir dari masjid, kemudian ada seorang pedagang roti yang kemudian merasa kasihan dan kemudian diberikan, ya, tumpangan untuk beristirahat. Dipersilahkan beristirahat di tempat sang tukang roti ini. Maka di malam itu beristirahatlah, ya, Imam Ahmad, ya, di tempatnya tukang roti ini. Maka tatkala Imam Ahmad berada di rumah tukang roti ini, si tukang roti ini kemudian melanjutkan pekerjaannya. Dan yang luar biasa, di dalam setiap aktivitasnya, sang tukang roti ini senantiasa membaca kalimat istighfar, ya. Yang ini kemudian menarik perhatian Imam Ahmad dengan bertanya, "Ya tukang roti, ya fulan, ya, mengapa engkau suka membaca istighfar?" Ya. Apa jawab tukang roti tadi? Ya. Apa yang kemudian Imam Ahmad tanya juga, ya, apa yang kau dapat dengan membaca istighfar? Ya. Dijawab sang tukang roti ini bahwa segala sesuatu yang kuinginkan, ya, diberikan oleh Allah dengan aku merutinkan membaca istighfar ini, kecuali satu hal. Apa itu, ya tukang roti? Ya. Maka tukang roti itu menyatakan, satu hal yang belum dipenuhi atau dikabulkan oleh Allah itu adalah bagaimana aku ingin bertemu dengan ulama yang kuhormati, yang kukagumi, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Jadi inilah yang kemudian membuat Imam Ahmad tersentak. Dia sampaikan kepada tukang roti, ternyata yang menjadikan aku berhenti di kota ini, yang kemudian, ya, menjadikan penjaga masjid kemudian mengusirku dari masjid untuk istirahat, adalah karena ucapanmu ini, ya. Maka
akulah Imam Ahmad bin Hambal itu. Ya. Jadi subhanallah, ternyata istighfar luar biasa. Ini adalah kisah nyata yang diceritakan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Bagaimana keajaiban untuk kita merutinkan istighfar dalam keseharian kita. Rekan-rekan sekalian dari Allah, mengapa istighfar sedemikian istimewa? Ya, karena istighfar kita lantunkan haruslah dengan keyakinan dan dengan konsekuensi bahwa tatkala kita meminta ampun kepada Allah, maka tentunya kita berupaya menunjukkan taubatan nasuha. Mohon ampun, ya, bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Tidak hanya di lisan saja. Otomatis yang dikatakan sebagai istighfar yang kemudian memberikan dampak yang luar biasa apabila istighfar itu tentunya dibarengi konsekuensi dalam keseharian kita. Kita tidak mengulangi dosa-dosa kita. Berusaha sekuat tenaga menjaga diri kita dari dosa-dosa. Bagaimana mungkin kita melantunkan sebuah kalimat permohonan ampun, tapi di sisi yang lain kita masih sering melakukan perbuatan-perbuatan dosa dalam keseharian kita. Itu yang pertama. Bagaimana mari bersama-sama kita rutinkan istighfar dan kita jaga diri kita dan keluarga kita dari dosa-dosa yang dapat menghilangkan atau kemudian mengabaikan arti dari istighfar yang kita ucapkan. Yang kedua, rekan-rekan sekalian dari Allah, mari anjuran yang kedua bagaimana kita mendatangkan rizki, kemudian menarik rizki itu adalah dengan memperbanyak sedekah. Insyaallah, apa-apa yang kita lakukan di bulan Ramadan kita lanjutkan. Ingat, masih banyak dari sekeliling kita, saudara-saudara kita yang kondisinya lebih memprihatinkan daripada diri kita. Oleh karena itu, perbanyaklah sedekah. Dan ingat, sedekah yang terbaik adalah bagaimana kita memberikan nafkah kepada keluarga kita. Ini adalah sedekah yang terbaik bagi seorang laki-laki, dan sedekah serta zakat itu pula, itu adalah tuntunannya yang terbaik adalah dari lingkaran terkecil kita terlebih dahulu. Oleh karena itu, mari perbanyak sedekah. Seorang laki-laki, seorang suami, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya atau keluarganya adalah sedekah terbaik kita. Maka kita semangat bekerja itu adalah dalam rangka bahwa kita memberikan hasil yang terbaik bagi keluarga kita. Dan yang terakhir, nasihat bagaimana kita menghadirkan rezeki, menarik rezeki itu adalah dengan memperbaiki hubungan dengan kedua orang tua kita. Rekan-rekan sekalian ya Allah, dosa-dosa itu ditangguhkan hukumannya di dunia kecuali satu dosa, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, apabila kita merasa kesulitan, merasa sedih, merasa memiliki masalah yang semakin berat, tantangan yang semakin berat dalam kehidupan kita, maka jangan lupa minta restu dari kedua orang tua kita. Ridhonallahu wa ridhol walidain. Ridho kedua orang tua adalah ridho, pancaran dari ridho Allah. Oleh karena itu, cari doa restu mereka, jangan sakiti mereka, dan minta juga doakan, mereka mendoakan untuk kita, untuk perusahaan kita, untuk para semua pengurus, pemimpin, dan mohon kami juga minta didoakan. Mudah-mudahan kita semua dapat menghadapi pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, mungkin dalam kesempatan kali ini cukup
sekian yang kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dilaksanakan, dan terus kami akan memberikan nasihat-nasihat lainnya secara online supaya menambah semangat bagi kita semua. Alafu minkum wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.